Alhamdulillah sahabat yang Biskota, sekarang kita akan naik bus untuk drama Biskota untuk menyebarkan kebaikan. Para penumpang semuanya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Insya Allah kita bahagia dan sehat selalu ya. Walaupun pandemi katanya sudah berakhir, tapi masih ada ya. Tapi izinkan saya untuk buka masker ya, karena katanya boleh buka masker ketika 3 to ya, ketika dipoto, ketika makan soto, dan ketika berpidato. Mohon maaf. Insya Allah saya akan berikan tema tentang kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, dalam hidup ini kadang manusia ada yang menikmati hidup ini ya dengan semangat bahagia, tapi ada yang bingung ya dengan hidup ini, bingung harus gimana ya, bahkan mungkin salah jalan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, bagaimana supaya hidup kita ini tidak bingung ya, kita menikmati hidup dan bahagia. Nah, salah satunya adalah kita harus mengetahui ciri kehidupan ya. Jadi sekali lagi kita harus mengetahui ciri kehidupan sehingga hidup kita tidak bingung, bahkan kita menikmati dengan semangat dan bahagia. Nah, apa saja ciri kehidupan yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah bahwa hidup ini selalu ada kesibukan. Nah, sekali lagi hidup ini selalu ada kesibukan ya. Semua pasti mengalami kesibukannya. Ibu rumah tangga sibuk ya, subuh menyiapkan makanan ya, menyiapkan untuk anaknya ya, untuk menyiapkan makanan suami dan sebagainya. Bapak menyiapkan untuk pergi bekerja ya. Di sini Pak Sopir, Pak Kondektur sibuk ya, melayani penumpang ya. Mungkin Bapak pun kesini dalam rangka mengisi kesibukan ya, bekerja, beraktivitas. Nah, jadi setiap manusia punya kesibukan. Nah, maka kesibukan ini harus bernilai 2. Pertama, bernilai amal soleh ya, bernilai pahala. Makanya dalam aktivitas kita selalu niatkan karena Allah, diawali dengan bismillah bagi seorang muslim ya. Bismillah, insya Allah setiap apa yang kita lakukan, sibuk kita berpahala. Yang kedua, kesibukan kita harus bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi 2 hal inilah kita akan menikmati hidup ini ya, tidak bingung dan kita bahagia. Karena kita beraktivitas menjalankan perintah Allah, berpahala, kita beraktivitas membawa manfaat bagi manusia. Insya Allah kita akan bahagia dan bermakna hidup ini. Dan mudah-mudahan aktivitas dari Biskota pun bermanfaat dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sifat kehidupan ini adalah hidup selalu ada masalah. Nah, jadi hidup selalu ada masalah. Saya yakin di sini pasti punya masalah ya. Mungkin masalah keluarga, masalah kerja, masalah rumah tangga, semuanya pasti punya masalah. Nah, tapi ingat, masalah ini pertama sebagai ujian ya. Ujian untuk menjadikan kita itu lulus atau tidak ya. Di sekolah kan hakikatnya orang yang belajar itu diberi masalah, diberi soal dan sebagainya. Nah, dengan persoalan ini kan manusia jadi tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu. Jadi dengan masalah ini manusia teruji ya, menjadi berkualitas ya. Karena kalau tidak ada masalah, lempeng-lempeng baik tidak rame ya. Mohon maaf, di film-film sinetron menjadi rame karena ada masalah. Nah, ada masalah sehingga dikenal orang yang pemain baik, pemain tidak baik, itu ada masalah. Begitupun dalam hidup ini dengan masalah, manusia jadi kelihatan mana yang selalu dalam kebaikan, mana yang selalu salah dalam menghadapi kehidupan. Itu jadi masalah untuk meningkatkan kualitas manusia ya. Yang kedua, masalah tadi untuk menjadikan manusia itu ya tadi menjadi hamba Allah sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi akan menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu yang terbaik amalannya. Siapa yang terbaik amalannya? Jadi dengan ujian ini kita tetap beramal terbaik ya. Jangan salah,
dalam menghadapi ujian. Kita diberi masalah di rumah tangga, beramal terbaik ya. Tetap berbuat baik pada suami, mengurus anak, jangan meninggalkan keluarga. Kita diberi masalah di tempat kerja, kita tetap menjadi pekerja yang baik, bekerja sungguh-sungguh ya. Itu jadi tetap beramal terbaik dengan diberi masalah. Nah, tidak salah langkah. Banyak orang yang diberi masalah berat, salah jalan ya. Pergi ke dukun atau naudzubillah stres, bunuh diri naudzubillah. Itu tidak lulus ujiannya. Jadi masalah untuk meningkatkan kualitas manusia dan masalah hadapi dengan amal terbaik. Yang ketiga, ciri kehidupan. Hidup selalu ada peristiwa, kejadian ya. Jadi hidup ini pasti ada peristiwa kejadian, baik yang kita alami maupun yang kita lihat ya. Dan tentu kejadian tersebut ada yang membuat kita sedih ya, ada yang membuat kita marah, ada yang membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa. Itu peristiwa ya, baik yang kita alami maupun kita lihat. Maka apapun peristiwanya, ambil hikmahnya ya. Sekali lagi, setiap peristiwa apapun yang terjadi, ambil hikmahnya. Peristiwa yang baik kita bersyukur, kita mohon kepada Allah semua dapat kebaikan ya. Peristiwa yang tidak baik kita berlindung jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Mungkin hari ini ada peristiwa yang membuat kita bersedih ya, dan kita berharap ya putra gubernur kita Bapak Ridwan Kamil mendapat musibah ya. Semoga Allah segera menemukannya ya, dan diharapkan selamat. Itu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Itu kehendak Allah. Maka kita berdoa yang terbaik semoga cepat ditemukan dan keadaan selamat. Nah, itulah peristiwa, tapi ambil hikmahnya ya, ambil hikmahnya. Jadi sekali lagi, hidup ini selalu ada peristiwa, maka mari peristiwa yang baik kita syukuri, dan peristiwa yang tidak baik kita sabar menghadapinya, dan kita berlindung jangan sampai menimpa kita. Dan yang terakhir, saudara semuanya, sifat kehidupan adalah ciri kehidupan, hidup selalu ada perubahan. Hidup ini berubah, betul nggak? Tadi subuh, pagi, siang, nanti sore, nanti malam, berubah ya. Cuaca panas, nanti dingin. Nah, perubahan itu ada dua. Perubahan yang sifatnya sunatullah, alami, kehendak Allah, kita tidak bisa ikut campur ya. Matahari terbit dari barat, tenggelam timur ya, itu sudah sunatullah. Hari ini cuaca panas ya, nanti mungkin lebih panas siang, nanti sore dingin. Itu sudah perubahan yang Allah ciptakan, kita tidak bisa ikut campur. Maka dengan perubahan ini kita imani, kita bersyukur pada Allah. Tapi ada perubahan itu karena ikhtiar manusia ya. Ikhtiar manusia. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin berubah menjadi baik, kita harus berusaha untuk lebih baik. Karena perubahan itu tidak bisa sendiri, harus ada ikhtiar. Ya. Anak-anak kita ingin pintar, ingin soleh, harus ada ikhtiar mendidiknya. Ya. Kita ingin mendapatkan uang, harus ada pekerjaan. Jadi ada usaha yang kita lakukan. Ya. Dalam perubahan ada 3. Ada orang yang berubah kepada yang lebih jelek. Nauzubillah. Jadi berubahnya menjadi lebih jelek. Ya. Nah itu orang yang celaka, jangan sampai terjadi ya. Ada orang yang tidak mengalami perubahan, tetap hari ini tetap dengan hari kemarin. Itu orang yang rugi. Nah, maka yang paling bagus adalah orang yang berubah kepada yang lebih baik. Nah, itulah orang beruntung, ya, orang beruntung. Maka kita harus menjadi orang yang beruntung, berubah menjadi lebih baik. Maka supaya berubah tadi ya, kita berusaha maksimal mungkin untuk merubah diri kita sendiri. Mohon kepada Allah supaya kita berubah menjadi lebih baik. Nah itu ya. Hidup ini akan berubah ya. Pagi berganti, siang berganti malam, terus. Bahkan dunia pun akan berubah nanti, berubah menjadi kehidupan berganti akhirat. Itu perubahan. Nah mari kita menjadi orang beruntung dan selamat ya, karena kita berubah menjadi lebih baik. Itulah ciri kehidupan saudara semuanya. Maka sekali lagi jangan bingung. Saya simpulkan, hidup selalu ada kesibukan. Mari kita sibuk dalam kebaikan dan bernilai pahala dan bermanfaat. Hidup selalu ada ujian, maka hadapi ujian ya. Hadapi ujian karena itu untuk meningkatkan kualitas kita. Lalu hadapi ujian dengan amal terbaik kita ya. Mohon kepada Allah supaya kita tetap beramal terbaik. Jangan salah dalam menghadapi ujian. Hidup selalu ada peristiwa, mari ambil hikmahnya peristiwa yang kita alami ya. Bersyukur dengan peristiwa yang baik dan sabar
peristiwa yang kurang mengenakan. Hidup selalu ada perubahan. Mari kita berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai berubah ke yang jelek. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memahami ciri kehidupan ini sehingga kita tidak bingung, bahkan kita menikmati kehidupan ini dan hidup kita bahagia. Karena ada Iblis Kota mengajak untuk bahagia, insya Allah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, kecil situ bilik kue, sakit kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.